Air milik negara bukan swasta, masih bersama peneliti air Nila Ardiani dari Amarta Institute dan masih bergabung pula dengan Direktur Utama PD PAM DKI Jakarta Sri Widayanto Kadri melalui sambungan telepon. Nah ini Pak Sri, selamat siang Pak Sri, ya, masih ada bersama saya ya Pak ya. Apakah akan hadir di pengadilan besok Pak di PN Jakarta Pusat? Bisa aja hadir besok. Ya, komitmennya bagaimana Pak terhadap warga Jakarta yang mengakses kembali lagi, air? kita prinsipnya adalah bagaimana sebaik-baik kita melayani warga masyarakat Jakarta. Saat ini memang ada kerjasama pengelolaan untuk pelayanan air minum, sehingga fungsi kami adalah mengawasi. Kalau putusannya nanti seperti apa, ya kita sebagai institusinya negara kita taat dengan putusan pengadilan yang ada. Selama ini kan PD PAM DKI Jakarta ini berlaku sebagai pengawas, begitu ya Pak ya? Iya. Nanti siap nggak kalau ini harus diserai menjadi pelaksana? Saya pikir kita punya pengalaman yang cukup lah untuk sebagai pelaksana. Memang kita selama 17 tahun itu jeda kan tidak kemudian kita tidak melakukan pelayanan kan gitu ya. Karena kebetulan juga karyawan yang ada di Palija ataupun di Aetra itu kan juga ada karyawan kita, ada yang karyawan direct yang direkrut oleh mitra. Jadi saya pikir itu bisa jalan semua. Jadi memang sudah ada persiapan-persiapan ya dari zaman beberapa tahun yang lalu sebelum kejadian ini Pak ya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sri Widayanto Kadri sudah bergabung bersama kami. Bicara soal hak warga Jakarta terhadap akses air yang bersih ya, pertemuan Anda mengatakan 90% air di Jakarta mengandung bakteri E. coli. Ini bagaimana bisa air yang kita bayarkan kemudian menghasilkan kualitas yang seperti itu? Ya, itu sebetulnya bukan penelitian kami, tapi penelitian dari pemerintah provinsi sendiri ya. Sejak tahun 2011 mereka selalu secara reguler itu melaunching hasil penelitiannya. Dan gubernur yang terdahulu Pak Fauzi Bowo itu beberapa kali menyampaikan di media bahwa memang air tanah di Jakarta yang tercemar. Jadi kalau air yang produksi dari ini Palija sama Aetra nggak tercemar seperti itu. Jadi yang tadi dimaksudkan tercemar itu air tanah yang yang kan banyak tuh orang langsung pakai sumur begitu. Itu kalau yang dari Palija Aetra nggak, kondisinya nggak seperti itu. Bahkan sebetulnya kalau di instalasi sudah bagus kualitasnya. Gitu. Bagaimana Anda melihat kelayakan atau maksud saya akses terhadap banyak orang juga yang memang mungkin punya akses terhadap air tanah ini dan bagaimana mereka bisa juga mendapatkan air yang kualitasnya baik seperti itu? Masalahnya kalau di Jakarta memang sebaiknya semuanya berlangganan air perpipaan, air PDAM aja begitu karena kan tanah Jakarta ini itu terus ya bukan ini turun terus gitu. Nah kalau kita terus pakai air tanah itu penurunannya akan makin dahsyat begitu. Jadi memang kalau untuk Jakarta sebaiknya semua ini berlangganan air PAM dan mudah-mudahan PAM-nya ke depan bisa lebih optimal melayani. Jadi masyarakat nggak perlu lagi harus pakai air tanah. Kan sebenarnya kalau bakteri E. coli itu bisa ada dimanapun ya Mbak. Bagaimana ketika air tersebut diolah Palija tidak ada bakteri E. coli-nya dan kalau warga mengambil dari air tanah ini kemudian ada E. coli-nya, apa yang membedakan? Purifier seperti apa atau mungkin desinfektan seperti apa begitu yang dimiliki? Masalahnya begini, di Jakarta ini penduduknya kan banyak sekali, lahannya sempit. Banyak banyak penduduk yang antara sumber airnya dengan tempat pembuangan itu jaraknya cuma ini saja berdempetan. Jadi yang untuk sanitasinya akhirnya mencemari sumber airnya sendiri begitu. Kalau yang air dari Palija, dari Aetra itu kan lewat perpipaan semuanya begitu. Tapi pipa-pipa yang sudah dibangun itu sebenarnya dari anggaran dari Palija sendiri dan juga Aetra atau ada juga sumbangan dari masyarakat ataupun juga pemerintah nih? Kalau sumbangan bukan sumbangan tapi masyarakat kan membayar tarif itu. Jadi yang digunakan untuk itu untuk melakukan investasi ya tarif dari masyarakat. Ya kalau kita lihat nih Mbak ya, masyarakat kan walaupun banyak yang berlangganan juga banyak yang masih memompa air sendiri dari antara tadi. Bagaimana masyarakat itu bisa tahu apabila airnya itu
layak untuk digunakan atau justru tercemar bakteri seperti hasil temuan tadi? Ada nggak caranya? Kalau untuk pencemaran yang bakteri itu harus cek lab ya. Tapi secara secara kasat mata kalau kita lihat kan ya air memang harus bening, harus nggak berbau begitu. Tapi kalau untuk sampai yang detail begitu harus cek laboratorium. Artinya untuk aman kesimpulannya tetap lebih baik berlangganan seperti itu ya. Iya. Baik pemirsa, kami masih ada satu segmen lagi. Tetap bersama kami di Lunch Talk.